Amin. Puji syukur alhamdulillah kita malam hari ini telah melaksanakan sebuah syukuran yang sangat besar, bukan untuk kita tapi untuk PKB dan bangsa Indonesia, lebih-lebih untuk Nahdlatul Ulama. Karena yang kita doakan malam hari ini adalah yang pertama, beliau adalah inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama melalui muridnya beliau, Syekh As'ari. Yang kedua juga adalah tokoh yang sangat besar baik di Nahdlatul Ulama lebih di PKB, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur. Beliau adalah inisiator, pendiri dan juga sekaligus ketua umum pertama PKB. Dua tokoh ini tentu sangat layak untuk kita teladani dalam konteks perjuangannya. Kembali kepada PKB, Gus Dur adalah satu-satunya tokoh nasional yang sangat berjasa untuk Bali. Makanya saya menjadi heran ketika Bali ini PKB tidak ada. Karena harusnya Bali ini menjadi hubung PKB. Kenapa? Karena otonomi daerah diberikan kepada Bali itu di saat PKB memimpin Indonesia. Nah, ini yang kemungkinan kurang disosialisasikan kepada masyarakat Bali, khususnya pribumi. Momen yang Rahman Wahid itu sebagai pahlawan nasional adalah momentum untuk memperkenalkan beliau kembali dalam konteks bagaimana PKB bisa diterima di masyarakat Bali, khususnya di kalangan NU. Karena kita tidak perlu munafik hari ini, kalau Nahdien itu jauh sekali dari wadahnya yang bernama PKB. Maka dari itu saya masuk PKB dan sekarang ditugas untuk jadi pengurus TW. Tentu karena orang baru walaupun lebih tinggi di atasnya DPD, tentu saya masih butuh bimbingan Pak Haji, bimbingan masukan apa kendala yang perlu diselaraskan dalam konteks perjuangan kita ke depan. Namun alhamdulillah pengalaman saya untuk Kutel dan Badung menjadi evaluasi tersendiri nantinya terkait basis yang harusnya di mana PKB itu dapat suara. Insya Allah dengan pengalaman saya nanti bisa dikombinasikan dengan apa yang sudah menjadi program PKB di Bandung. Saya siap untuk menjalankan tugas-tugas apa yang perlu diberikan kepada saya sebagai koordinator penggerak bangsa di Kabupaten Bandung, yang nantinya tentu akan diberikan oleh senior-senior saya, terutama Pak Haji Suseno, Ustaz Romli dan yang lain. Mungkin apa yang disampaikan Ustaz Romli terkait PKB tidak masuk, tidak tembus ke kalangan orang Madura, kemungkinan memang kemarin dari teman-teman Madura belum masuk ke PKB, atau ada yang masuk malah justru ikut ke yang lain. Namun insya Allah 2029 kami dan teman-teman siap kembali membesarkan PKB. Karena jujur saya sebenarnya murni didikan PKB Kiai Abdul Rahman Wahid yang pernah mendidik saya. Ya,
Ibu Khofifah Indar Parawansa dan juga Pak Mahfud MD. Dulu saya akan masuk PKB karena tokoh-tokoh yang dianggap saya adalah panutan saya masih tidak mau masuk PKB. Namun kenyataan apa yang ada di Bali dan apa yang terjadi hari ini terkait bagaimana rapuhnya umat, terutama Nahdien, menjadi motivasi tersendiri kenapa saya harus kembali ke PKB yang pernah membesarkan saya. Karena kenapa? Banyak partai yang saya kenal, tidak perlu saya sebutkan. Saya berkali-kali ikut sukseskan banyak partai, namun hanya sekedar menipu kepentingan umat. Namun di nasional tidak seperti itu. Justru di saat para ulama kiai habaib mulai dikucilkan, mulai difitnah, bahkan tragedi pesantren Al-Khaziniyah membuka mata kita. Satu-satunya partai yang memperjuangkan pesantren, membela kiai, itu hanya PKB di pusat. Maka hari ini harusnya kita menjadi sadar bahwa kalau bukan PKB menjadi alat politiknya itu, dan siapa lagi? Maka dari itu kita berpolitik untuk menjadi alatnya NU. Dakwah NU ini kita fasilitasi, kita amankan, kita dukung bagaimana, terutama di Bali kita sebagai minoritas, kita tidak terkucilkan. Kegiatan-kegiatan agama kita tidak dibatasi. Ini perlu konteks kebijakan politik. Kenapa? Itu pengalaman saya. Jadi mari jangan pernah lelah untuk bersama-sama berjuang. Karena apa yang dikatakan Ustaz Ramli, berjuang di PKB adalah melanjutkan perjuangan para ulama dan insya Allah selalu bersama barokahnya beliau. Dan saya yakin suatu saat PKB akan menjadi besar dan sukses berkat doa-doa para kiai dan barokah para muassis PKB itu sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.